Halo semua, semoga hari ini semua dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini saya akan membahas mengenai cara penggunaan OBS. Nah, di sini hal yang pertama yang perlu dilakukan adalah kita melakukan setting untuk mengetahui di mana kira-kira file tersebut akan kita simpan pada saat kita selesai membuat apa istilahnya hasil rekaman dari OBS. Nah, ini output. Nah, ini kita bisa arahkan mau kemana, mau disimpan. Kebetulan di sini saya sudah buat folder OBS video. Saya buka, saya select folder. Ini sudah ada ya. Jadi otomatis file video dari bapak-bapak dan ibu-ibu akan tersimpan di OBS video yang ada pada drive C. Kemudian di sini ada namanya source ya. Kira-kira apa yang ingin bapak-bapak atau ibu-ibu yang akan ingin direkam. Nah, di sini diatur. Misalnya bapak atau ibu ingin merekam lewat webcam ya yang menampilkan wajahnya kita dan menampilkan segala aktivitas yang terjadi di layar komputer bapak-bapak atau ibu-ibu. Nah, di sini saya kasih contoh. Saya tambahkan display capture. Ya. Nah, kita tekan OK. Ini bisa diganti juga namanya, tidak apa-apa. Saya bilang ini layar, gitu ya. Saya create new. Nah, ini adalah gambar aktivitas di layar. Ya, karena ini yang tertampil OBS ini akan terlihat seperti tampilan yang berulang-ulang ya. Nah, sehingga dia sampai dari luar sampai ke dalam. Seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau melakukan perekaman ya dari aktivitas yang ada di layar, caranya seperti berikut. Kita tinggal melakukan start recording. Ya, start recording. Nanti pada saat di start recording, OBS akan merekam segala aktivitas yang terjadi di layar bapak-bapak atau ibu-ibu. Nah, di sini kita akan coba. Ini sebenarnya paling mudah itu menggunakan dua layar. Yang ini OBS-nya kita taruh di layar yang lagi satu dan ini apa namanya layar yang bagian sininya kita akan rekam ya. Tapi di sini saya punya satu layar. Jadi nanti pada saat awalnya ini akan terekam bagian di OBS-nya ini. Nah, coba kita start recording. Nah, ini dia sudah mulai start. Ini ya recording di warnanya merah. Kita misalkan melakukan sesuatu seperti ini. Ya. Ya, kita mutar-mutar ini. Nanti ini segala aktivitas yang kita lakukan itu akan terekam dan suara kita juga akan terekam melalui source dari mikrofon ya dari bapak-bapak dan ibu yang sudah terintegrasi di perangkat laptopnya masing-masing. Nah, misal kalau kita sudah selesai, tinggal kita stop. Nah, kita coba lihat hasilnya. Oke. C OBS video. Nah, ini hasilnya ya. Nah, ini dia sudah mulai start. Nah,
ini recording di warnanya merah. Nah, ini akan terlihat seperti ini. Sesuatu. Kenapa saya sarankan menggunakan dua layar? Sudah mulai. Nanti pada saat melakukan tombol start, kalau menggunakan satu layar ini akan terekam. Memang ada cara untuk melakukan pemotongan video, tetapi sebenarnya yang paling bagus itu kita menggunakan dua layar, ya, yaitu menggunakan dua layar yang dimana port VGA-nya disambungkan ke laptop bapak atau ibu-ibu, kemudian dia akan otomatis seolah-olah laptopnya ini, device-nya ini akan memiliki dua layar. Nah, ini ditaruh di layar yang kedua, sedangkan yang bagian sini masuk di layar yang pertama, sehingga pada saat melakukan start dia tidak akan kelihatan yang ini. Ya, tapi karena ini berupa training, jadi tidak apa-apa. Atau bapak-bapak dan ibu supaya bisa melakukan perekaman dengan menggunakan OBS. Nanti, nah di sini terlihat dari hasilnya. Ya, nah ini pergerakan, apapun pergerakan yang seperti ini kita lakukan di layar pasti akan terekam. Seperti itu. Ya, kita potong. Nah, ini namanya nanti ini segala screen yang kita lakukan display itu akan terekam dan suara kita juga akan terekam melalui source dari mikrofon. Oke, kita stop. Yaitu ini adalah volume dari mikrofon yang kita gunakan, ya. Yang di laptop inilah volumenya. Nah, dan ini adalah yang desktop audio ini. Jika kita istilahnya memainkan sebuah file, misalkan seperti musik, video, otomatis ini akan bergerak. Oke, saya contohkan di sini. Saya akan buka YouTube, ya, YouTube video. Nanti pada saat saya jalankan videonya, nah, ini akan terlihat. Nah, ini akan baru dia berjalan. Berarti otomatis suara yang keluar dari laptop kita yang jadi outputnya itu akan terekam di desktop audio. Seperti itu. Nah, kita coba record. Ya. Nah, nanti suara-suaranya ini yang keluar dari device, istilahnya output suaranya ini akan direkam juga oleh OBS. Yang ini untuk merekam suaranya kita yang bagian bawah, yang di atas digunakan untuk merekam suara dari perangkat kita, ya, yang keluar dari perangkat kita atau output. Nah, saya stop recording. Saya stop juga di sini. Itu saya lihat hasilnya. Nah, di sini. Nah, suara dari YouTube-nya itu ya, akan terekam, ya. Nah, nanti suara-suaranya yang keluar dari device, istilahnya output suaranya ini akan direkam juga oleh OBS. Yang ini untuk merekam suara kita yang bagian bawah, yang di atas digunakan untuk merekam suara dari perangkat kita, ya, yang keluar dari perangkat atau output. Saya stop. Oke. Kira-kira seperti itu, ya.
Nah, di sini ada dua. Ya, ini layarnya bisa dikecilin. Nah, bisa dikecilkan. Nah, ini namanya display capture. Ya. Kemudian ada yang namanya window capture. Window capture itu dia tuh fokus terhadap satu aplikasi. Ya, dia tuh fokus terhadap satu aplikasi dan tidak istilahnya kalau di display capture apapun yang terjadi di layar itu yang akan direkam. Tapi kalau Windows Capture apapun yang terjadi di salah satu aplikasi itu yang akan direkam. Nah, saya kasih contoh satu. Ini adalah display capture. Nah, ini saya pakai yang window capture. Saya fokus ke eh, PowerPoint-nya ya. PowerPoint. Oke. Udah itu ya, saya fokuskan. Ini saya close cancel dulu ya. Ini saya pastikan ini. Nah, saya slideshow dulu biar langsung ya kelihatan. Oke, sabar. Kita delete. Setelah itu kita window capture. Oke. PowerPoint yang slideshow. Udah itu pilih yang sebentar. Ya, window graphic capture. Nah, yang ini. Ya, nanti akan ditangkap slideshow dari PowerPoint. Nah, ini kita tekan OK. Nah, ini adalah yang terjadi di PowerPoint. Ya, kalau ini, nah ini fokusnya ke PowerPoint aja. Apapun yang kita lakukan itu dia tidak akan ini ya istilahnya terbagi ya. Yang ini yang rekam layar kita, yang ini yang konsentrasi kepada PowerPoint yang kita tampilkan. Udah itu oke. Nah, di sini saya istilahnya mencoba merekam. Nanti kita akan lihat ininya ya. Kita fokus terhadap dua, yang ini untuk display capture, yang ini untuk window capture-nya. Saya coba start. Oke, dia sudah mulai merekam. Nah, kita coba jalankan ini yang di outline-nya. Oke. Nah, ini materi-materinya tuh jalan ya. Seperti ini. Oke. Nah, itu kita balik lagi ke tempat lain. Nah, kita gerakkan mouse-nya. Nah, saya tekan ini, saya tekan ini, saya tekan ini. Dan misalkan, udah itu kita stop. Oke, kita coba lihat hasilnya. Oke, kita coba lihat seperti apa. Oke, dia sudah mulai merekam. Nah,
Kita coba jalankan ini yang di outline-nya. Oke. Nah, ini materi-materinya tuh jalan ya, seperti ini. Oke. Display capture ya. Nah, ini udah mulai berubah nih, tapi di sini tidak terganggu. Karena dia fokus kita coba ya, jalankan terhadap ini satu aplikasi yang di outline-nya. Oke. Nah, ini materi-materinya tuh jalan ya, seperti ini. Nah, ini udah berbeda. Nah, di sini kelihatan dia sudah mulai merekam. Nah, kita coba jalankan ini yang di outline-nya. Oke. Nah, ini materi-materinya tuh jalan ya, seperti ini. Oke. Nah, udah itu kita balik lagi ke tempat lain. Nah, kita gerakkan mouse-nya. Nah, saya tekan ini, set. Antara ini dengan ini berbeda. Ini fokus terhadap apa namanya? Fokus terhadap materi yang ada di PowerPoint. Ini yang window capture-nya. Yang ini fokus terhadap kegiatan yang dilakukan di layar. Itulah perbedaan antara window capture dengan display capture. Sudah itu pada saat kita melakukan recording, jika pada saat kita melakukan record ternyata ada kegiatan atau gangguan yang terjadi pada saat recording, ya misalkan pada saat bapak-bapak atau ibu melakukan perekaman, ternyata ada tamu yang datang ke rumah, ya ada tamu yang datang ke rumah pada saat di start, kemudian tamunya datang, ibu-ibu atau bapak melakukan stop, otomatis file videonya sudah jadi. Ya, padahal sebenarnya bapak atau ibu ingin melanjutkan lagi. Tidak bisa jadinya. Jadi filenya sudah terpotong. Nah, caranya supaya bisa di-pause, caranya itu seperti ini. Kita setting. Ya, kita setting. Ada output. Udah itu kita pilih advance. Kita recording, encodernya kasih yang 264 ini coba ya, X264. Nah, saya tekan apply. Oke. Nah, sekarang kita coba ya, kita start. Di sini ada tombol pause. Di sini Bapak Ibu akan melihat tombol pause. Ya, jika ternyata ada temannya datang ingin mengunjungi ke rumah, ya atau tamu datang ke rumah pada saat Bapak Ibu merekam, bisa melakukan pause seperti ini. Pause. Nah, ini otomatis recordnya tidak akan jalan, dia tetap pause. Nah, misalkan ibu dan bapak masih berbicara dengan tamunya, setelah tamunya sudah pulang, bapak atau ibu bisa menekan tombol pause-nya ini lagi. Klik, dia akan berubah menjadi warna merah. Setelah selesai bapak atau ibu melakukan perekaman, lakukan stop recording. Nanti OBS-nya akan membuat sebuah file yang utuh. Ya, seperti ini.
ya. Nah, ini filenya utuh. Nah, ini ada hasil dari oke, dia sudah mulai merekam. Nah, kita coba jalankan ini yang di outline-nya. Oke. Oh, ini sebenarnya bukan sebentar. Materinya tuh jalan ya. Nah, kita coba yang ini ya. Ini sepertinya. Yang tadi. Nah, ini dia sudah mulai start. Nah, ini recording di warnanya merah. Kita bisa melakukan sesuatu seperti ini. Ya. Ya, kita muter ini. Oke, ternyata itu bukan filenya. Aktivitas yang kita lakukan itu akan terekam dan suara kita juga akan terekam. View melalui details dari mikrofon. Saya lihat di sini bapak ibu yang sudah terintegrasi di perangkat. Oke, sebentar. Laptopnya sepertinya ada kesalahan ya. Kita ulang lagi. Pertama kita melakukan start recording. Posisinya dia melakukan record. Ya, posisinya dia sedang melakukan record. Artinya melakukan rekaman. Kemudian ternyata ada tamu yang datang. Ibu bapak ingin istilahnya menemui tamu tersebut. Ditekan tombol pause. Nah, setelah selesai melayani tamu, ibu atau bapak ingin melanjutkan lagi perekaman. Tinggal pilih klik ini. Nah, kemudian recordingnya berjalan. Ya, ternyata video rekaman selesai dilakukan. Boleh melakukan stop recording. Oke, kita coba lihat hasilnya ya. Oke, ternyata belum disimpan di situ. Kita coba lihat yang di settingnya. Recording. Apakah berubah? Oh, ternyata berubah. Ya, pada saat kita melakukan setting, ternyata dia berubah. Kita rubah lagi, kita arahkan lagi ke mana tuh? Ke foldernya kita. OBS video. Ternyata dia berubah pada saat kita memindahkan mode outputnya. Kita apply lagi. Kita coba start. Oke. Ternyata ada tamu yang datang. Kita pause. Ya, setelah tamunya sudah pulang, kita tekan tombol pause lagi biar dia jalan recordnya. Jika tamunya sudah pulang, maka kita lakukan record, dan jika sudah selesai melakukan record, tinggal kita stop. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Oke. Ternyata ada tamu yang datang. Kita pause lagi biar dia jalan recordnya. Jika tamunya sudah pulang, maka kita lakukan record, dan jika sudah selesai melakukan record, tinggal kita stop. Nah, seperti itu ya. Jadi videonya itu padahal tadi sebenarnya ada jeda. Kenyataannya dengan menggunakan tombol pause, dia itu langsung
tergabung menjadi satu. Video yang tadi sudah direkam akan dilanjutkan dengan rekaman yang berikutnya lagi, ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada saat melakukan perekaman, ternyata ada seorang yang datang, jangan takut karena masih istilahnya bisa dilanjutkan lagi, seperti itu. Oke, itu untuk penjelasan mengenai pause, ya, pause, ya, yang dilakukan dengan melakukan setting, ya, setting di bagian output. Nah, ini, oke, output mode. Oke, ingat sekali lagi tadi ada yang salah tadi, ya. Yang ini tolong dirubah, ya, biar mengarah ke folder bapak-bapak atau ibu-ibu, seperti itu. Disesuaikan, ya, mau disimpan di mana. Oke. Nah, di sini saya untuk materi berikutnya saya akan mempelajari tentang scene, ya. Ini anggapnya adalah scene 1. Ini adalah scene. Misalkan bapak-bapak atau ibu-ibu memiliki template, ya. Template istilahnya ini halaman pertama, scene kayak film itu adegan yang pertama, kemudian kita buat adegan yang kedua dengan struktur tampilan yang berbeda. Ya, kita tinggal cukup tambahkan ini, ya, scene 2. Nah, dia akan kosong. Kemudian kita akan coba untuk mendesain yang lebih bagus lagi, ya. Kita coba tambahkan image, ya. Ya, kita tambahkan image, kita browse. Kebetulan saya ada gambar, ya, di USB drive. Oke. Nah, di sini ada, ya, gambar seperti ini. Oke. Ya. Misalkan saya taruh di sini dulu sementara. Udah itu saya tambah image lagi. Yang kedua. Oke. Nah, ini kan tertutup, ya, gambarnya. Ini saya mau bawa ke depan, caranya gimana? Ini, nah, image-nya ini, saya klik ke atas. Oke. Seperti itu. Nah, di sini saya pengen mukanya saya kelihatan, ya. Mukanya kelihatan. Saya tambahkan untuk kamera, ya, capture kamera. Ya, kamera mana ini? Video capture device. Ya. Nah, ini sudah ada, ya. Ini kelihatan wajah saya. Ya, saya tekan OK. Saya tempatkan misalkan di sini. Ya, saya tempatkan di sini. Ya. Nah, ini video captionnya saya mau taruh di bawah. Nah, ternyata nggak bisa, ya. Ya, gimana caranya biar dia itu bisa kelihatan? Nah, di sini yang hitam-hitam ini saya anggap nanti saya kasih berupa filter supaya seolah-olah yang hitam-hitam ini menjadi lubang, ya. Hilang, ya. Kita pakai yang namanya
Nah ini ya image-nya ini kita pakai filter ya, kita pakai filter, kita pakai chroma key ya, chroma key. Udah itu kita fokus ke warna hitam. Nah, fokus ke warna hitam. Udah itu, nah ini kita kurangi ya biar kelihatan ya similarity-nya. Nah, tekan close. Nah sekarang saya mau taruh di ini, di bawah image-nya. Nah ini, nah coba ibu-ibu atau bapak-bapak lihat. Nah di sini seolah-olah gambaran ini transparan ya, transparan. Nah ini loh transparan ya, jadi warna hitam yang ada di sini nanti akan hilang ya, tapi warna birunya masih ada. Nah yang di bagian sini saya tambahkan image lagi, misalkan untuk istilahnya ada ayo belajar ini misalkan ya. Nah, ayo belajar, saya taruh di sini. Nah, oke. Nah, di sini saya tambahkan untuk materi yang tadi, misalkan yang apa istilahnya ini ya. Oh, ini yang ini aja deh, YouTube aja ya. Kita pakai yang Windows Capture. Ini terserah ibu atau bapak-bapak ingin berkreasi bagaimana saja, terserah. Pakai Windows Capture. Udah itu kita lihat ya. Chrome, oke. Pakai yang Firefox coba. Saya close dulu. Saya pakai Firefox. Oke. Oke, saya pakai Firefox. Dan sekarang, nah, kita coba window capture. Nah, ada Firefox ini. Nah, Mozilla Firefox. Oke. Ada kecilkan di sini. Nah, oke. Kalau seandainya apa istilahnya, nah kita kecilan gini ya, kalau misalnya ukuran tidak sesuai. Nah ini juga kita bisa pakai ini ya, filter ya, yang gambarnya ini. Nah ini gambarnya, kita kasih filter chroma key juga. Kita hilangkan yang hitam. Nah itu kita custom, kita pilih yang hitam. Oke, kita hilangkan. Udah itu, oke. Nah ini kita taruh di bawahnya ya. Nah, ini enggak, kurang terlalu bersih nih ya. Sebenarnya yang paling bagus itulah benar-benar hitam ya, tapi tidak apa-apa. Kita coba percobaan ini. Nah, misalkan begini. Oke. Nah, di sini nanti pada saat perekaman video, nanti bisa bahkan perpindahan scene ya. Oh, scene 1 seperti ini, kemudian pindah lagi ke scene 2. Oke, kita coba rekam. Kita start recording. Nah, pertama ini adalah tampilan awal
untuk scene yang pertama. Ya, scene yang pertama, misalkan bapak-bapak atau ibu-ibu menjelaskan tentang scene yang pertama seperti ini, kemudian melakukan penjelasan, kemudian di sini rekaman, ya, ini terus melakukan rekaman, aktivitas di layar juga direkam di sebelah kiri atas, kemudian ya balik lagi ke sini ke Mozilla, kemudian balik lagi ke sini, kemudian dia pindah ke scene yang kedua. Ya, scene yang kedua bentuknya seperti ini, ya. Kemudian kita mainkan yang di Firefox-nya, nanti dia akan fokus di Firefox. Misalkan kita buka apa istilahnya YouTube, ya YouTube, nanti dia akan fokusnya di bagian sini, ya. Oke, dia akan buka YouTube, ya. Kemudian kita coba stop videonya, ya. Kira-kira apa yang terjadi? Stop. Nah, ini masih dalam proses simpan. Oke. Kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, pertama ini adalah tampilan awal untuk scene yang pertama. Ya, scene yang pertama, misalkan bapak-bapak atau ibu-ibu menjelaskan tentang scene yang pertama seperti ini, kemudian melakukan penjelasan, kemudian di sini rekaman, ya, ini terus melakukan rekaman, aktivitas di layar juga direkam di sebelah kiri atas, kemudian ya balik lagi ke sini ke Mozilla, kemudian balik lagi ke sini, kemudian dia pindah ke scene yang kedua. Ya, scene yang kedua bentuknya seperti ini, ya. Kemudian kita mainkannya di Firefox-nya, nanti dia akan fokus di Firefox. Misalkan kita buka istilahnya YouTube, ya YouTube, nanti dia akan fokusnya di bagian sini, ya. Oke, dia akan buka YouTube, ya. Kemudian kita coba stop videonya, ya. Kira-kira apa yang terjadi? Stop. Nah, itu ya kira-kira hasilnya, ya. Bapak atau ibu, saya rasa itu sudah cukup, ya, untuk mempelajari dasar-dasarnya, ya. Nanti ini tergantung dari kreativitas dari bapak-bapak atau ibu-ibu, dan saran saya untuk menggunakan OBS-nya supaya tidak menumpuk seperti ini, lebih baik bapak-bapak atau ibu-ibu menggunakan dua layar, ya, dua layar, di mana OBS-nya akan ditaruh di layar kedua, sedangkan layar yang akan direkam kita bawa ke layar yang pertama. Nanti pada saat start otomatis gambarnya nggak akan terganggu dengan adanya tampilan OBS pertama kali, ya, seperti ini. Nah, ini kan pada saat melakukan tombol start, ya. Nah, videonya ini. Nah, ini dia sudah mulai start. Pada saat tombol start ini kelihatan, ya. Merah. Ini harusnya ditaruh di layar yang kedua. Nah, ini baru
ini melakukan rekamannya, sehingga hasil rekamannya itu akan bersih. Ya, tidak akan yang ini bagian apa namanya itu, bagian untuk rekaman OBS-nya itu nggak akan kelihatan. Itu akan terekam, Maka langsung akan kelihatan kita juga seperti akan ini. terekam melalui source Otomatis supaya tidak hasilnya dari itu bapak-bapak dan ibu. pada saat merekam supaya ini nggak keluar, ya, ini record, bagian ininya nggak keluar, maka OBS-nya Bapak dan Ibu sila taruh di layar yang kedua. Biasanya kalau melakukan perekaman dengan OBS, itu biasanya menggunakan dua layar untuk memudahkan dalam pembuatan videonya. Seperti itu. Ada caranya sebenarnya, tapi harus pada bagian ini harus dipotong. Ya, kemudian baru disambung, istilahnya diarahkan ke bagian video yang sudah di sini. Nah, sudah langsung di sini, ya. Kita misalkan Sudah di melakukan sini. sesuatu, Akhirnya pada saat videonya diterangkan di awal, ini sudah mulainya dari sini, bukan dari sini. Ya, karena pada saat kita menekan tombol start, otomatis ini akan terekam. Jadi nggak bagus videonya seperti itu. Jadi disarankan untuk menggunakan dua layar. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan, ya pada saat lakukan praktek di rumah, boleh kirim WhatsApp untuk melakukan pertanyaan. Saya harapkan bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mencobanya di rumah atau di sekolah, ya. Semoga bisa menjadi istilahnya pertimbangan, ya, istilahnya materi zaman daring sekarang, agar bisa materi-materi tersebut bisa dijelaskan dalam bentuk video yang nantinya bisa dibagikan ke siswa-siswa di sekolah. Seperti itu harapannya, ya. Semoga setelah video ini bapak-bapak dan ibu-ibu bisa membuat videonya sendiri, ya, dengan kreasinya sendiri. Ya, cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih.